kita diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Ya. Kader saya di HMI, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras misalnya. Mana perda Islam apalagi, yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Ya, setelah berbusa-busa memaki Anies dengan mengatakan bahwa masyarakat Jakarta sudah diperlakukan seperti nothing, alias tidak punya kemampuan apa-apa, Egy Sujana mendadak mendukung Anies. Ada apa dengan Egy Sujana? Apakah sama dengan PKS yang setelah didatangi Dubes Amerika mirip kacungnya langsung buru-buru deklarasi dukung Anies? Mirip angin ribut yang sudah bikin roboh ratusan rumah, Egy Sujana secara heroik mempertanyakan komitmen Anies terhadap penegakan hukum Islam di Jakarta. Anies di mata Egy cuma jadi sosok doyan pencitraan katanya, tapi kerjanya tidak becus. Kalau ini saya setuju dengan Egy Sujana. Ya, seperti video yang beredar dulu, Egy mengungkapkan bahwa perda Islam sampai sekarang tidak ada kejelasan, apalagi nyatasi banjir dan kriminal pasti tidak pernah kelar. Bahkan pencapresan Anies belakangan ini, kata Egy, Anies cuma masuk ke lubang yang sama, lubang kebodohan. Begitulah herutnya Erodi. Sebelum masuk jadi kader PKS, tapi kemarin setelah masuk jadi kader PKS dan diangkat jadi Dewan Pakar, Egy Sujana malah melempem menjilat Anies. Ya, Egy mengakui bahwa Anies merupakan sosok yang terbaik dibandingkan dengan kandidat capres lain, kata Egy. Selain itu, dia juga bilang dengan alasan konyol dan klise bahwa Anies merupakan juniornya di HMI. Nonton sampai kelar, kita bongkar kelakuan Anies yang selalu membanggakan rekam jejaknya yang memalukan itu bersama saya di Lingkar NKRI. Ya, meski Anies sudah berhasil bikin banyak orang ganti haluan dan menjilat ludahnya sendiri, tapi rekam jejak Anies tidak bisa bohong. Rekam jejak sebelum jadi gubernur saja sudah memalukan. Sampai publik menjuluki Anies si paling doyan politik identitas. Lalu, fakta rapot merah kepemimpinan Anies juga tidak bisa ditutupi. Selama 5 tahun menjabat jadi gubernur, fakta-fakta rapot merah menunjukkan bahwa Anies mungkin bisa dilihat sebagai sosok gubernur Jakarta paling buruk dalam sejarah. Masalah bantuan sosial misalnya, ketika rakyat DKI dilanda krisis dan kelaparan akibat pandemi COVID-19, justru terdapat timbunan beras di masa kepemimpinan Anies. Sampai sekarang kasus tersebut tidak kelar diurusi Anies. Sampai Anies sudah kelar, kasus itu masih tetap dibungkam karena penimbunan beras yang dilakukan oleh pemerintah di masa kepemimpinan Anies. Proyek-proyek pembangunan JPO Pinisi sampai sekarang juga belum beres diurus oleh Anies. Padahal berbagai pihak sampai melayangkan kerekitan bahwa JPO Pinisi itu tidak ramah terhadap pejalan kaki karena tidak punya atap. Publik juga mengingat kasus lem Aibon senilai 92 miliar. Dalam catatan keuangan juga terdapat kejanggalan-kejanggalan lainnya. Bahkan jauh sebelum itu modal politiknya untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta sudah bermasalah. Anies merupakan awal mula terjadinya perpecahan di negeri ini karena kentangnya politik identitas. Anies juga mesti bertanggung jawab setelah memainkan politik identitas dengan cara menuduh Ahok sebagai penista agama. Sampai-sampai para fans fanatiknya juga membuat sebaran spanduk bertebaran di tempat ibadah dengan kalimat melarang mensolatkan jenazah mereka yang memilih calon gubernur Ahok waktu itu. Jejak ini yang dibanggakan oleh Anies. Anies telah melanggar janji kampanye yang telah menggusur perumahan masyarakat. Ahok pernah mengatakan untuk membangun Jakarta tidak mungkin tanpa penggusuran.
sedangkan Anies dengan janji kampanyenya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, dia rela mengiming-imingi masyarakat dengan tidak menggusur rumahnya. Namun apa yang telah dilakukan oleh seorang Anies Baswedan, apa yang diucapkan tidak konsisten, karena faktanya Anies melakukan penggusuran juga. Anies diucapkan saat kampanye itu hanya lip service untuk mendapatkan simpati masyarakat. Bahkan fansnya Anies sampai mengusir Pak Saiful Jarod, calon gubernur yang hendak sholat di sebuah masjid. Ini dilakukan terjadi karena pilihan politik yang berbeda saat Pilgub Jakarta di tahun 2017. Itu yang mau dibanggakan oleh seorang Anies. Rekam jejak itu yang mau diandalkan oleh Anies. Nah, sejalan dengan itu, baru-baru ini Duta Amerika Serikat berkunjung ke kantor PKS. Ada apa lagi dengan PKS ini? Pada kunjungan itu, Dubes Amerika didampingi penasehat politik kedutaan Carl Richardson dan juga Chuck Campbell. Tahu saya karena ada di berita. Nah, dalam kunjungannya, Dubes Amerika membahas komitmen menekankan hak asasi manusia dan demokrasi, khususnya di dunia dan Indonesia, bersama pengurus PKS dan jajaran pengurus PKS. Bahkan kedatangan mereka disambut senyum ramah oleh Sukanta, anggota Komisi 1 fraksi PKS. Ia berdalih bahwa PKS lagi ingin membuka diri untuk membangun persahabatan di seluruh bangsa, untuk membangun dunia dengan landasan yang adil dan beradab. Ya, meskipun dalihnya menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia, tapi aneh rasanya melihat keterkaitan antara politik PKS terhadap politik Amerika Serikat. Terlebih keduanya memiliki kontras idealisme politik yang saling bertentangan. Tapi besar kemungkinan bahwa kunjungan itu sedang menyuarakan maksud yang terselubung, yakni meyakinkan PKS untuk gencar mendukung Anies pada pemilu 2024 mendatang. Anies yang udah kadung terpapar budaya Amerika seperti latar pendidikan dan pergaulan globalnya yang ke-Amerika-Amerikaan, memungkinkan ia menjadi agen Amerikanisasi di Indonesia. Ini adalah sebuah dugaan karena antek Amerika, maka pihak Amerika Serikat datang untuk meyakinkan PKS untuk mendukung Anies. Apalagi dengan adanya ribut mengenai HAM, demokrasi, hal itu menjadi langkah praktis untuk memodernisasikan arah politik Indonesia dengan gaya politik yang berkiblat dengan ke-Amerika-Amerikaan. Lebih wajar kalau banyak pihak lagi gamang-gamangnya melihat kinerja Anies yang tidak cukup meyakinkan untuk menjadi presiden, sampai-sampai PKS yang udah masuk koalisi perubahan meski diyakinkan lagi untuk mendukung Anies. Kira Anies yang komit terhadap penegakan hukum Islam cuma modal gimmick, padahal dia merupakan antek Amerika yang main jabat tangan dengan para oposisinya. Gitulah Anies. Tetap waras, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.